Pak, titik tiga. baru direkam kah? Atau saya? Pak, apa itu terserah. Oke, saya rekam ya. Titik ya terserah ya. Ya, betul, monggo. Oke, iya. Ya sudah online sudah saya rekam. Mungkin langsung aja, Mbak. Nanti sambil jalan saja ya. Ya, supaya tidak lama-lama. Monggo, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru CPNS 2011 yang sedang berbahagia dengan kebijakan Kota Surabaya, ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa saling sharing ya. Nanti saya juga butuh banyak belajar dari Bapak Ibu semuanya ya. Ini sekedar yang saya tahu, saya sampaikan. Nanti jika ada yang mau menambahi, monggo ya. Mungkin untuk yang absen ya, langsung lewat ya. Untuk yang absen. Mbak Ayi. Kelihatan ya? Ya, kelihatan, Pak. Kelihatan. Saya coba pakai yang lain. Oke, Bapak Ibu sebelum ke sini itu ke ini dulu, ke OneDrive ya. Kita klik titik 9 ini, kemudian ke OneDrive ya. Setelah itu boleh buat folder ya, folder seperti ini boleh. Kalau buat folder kan baru, nanti klik folder. Kemudian di dalamnya nanti ya, ini kan masih punya saya kan sudah ada. Berarti nanti klik form to Excel. Ini diklik. Form to Excel-nya diklik. Nah, baru kita buat misalkan presensi 6B misalkan, presensi 6B. Terus kemudian kita klik buat. Bedanya apa? Kita buat di form langsung dengan melalui OneDrive. Nah, kalau kita buat melalui OneDrive, itu kan nanti ada Excel-nya ini. Nah, ada Excel-nya ini, kita nanti sekali buka, ya, kita buka gitu, kita tahu yang masuk terus maksudnya apa ya? Yang masuk itu terus-terusan gitu loh. Tapi kalau kita lewat form, kita kan harus ngunduh di respon. Tiap hari ngunduh ngecek. Nah, ya, nanti kan banyak yang terunduh. Nah, kalau kita lewat ini ngeceknya, nah, cukup sekali klik aja, kita lihat nanti. Itu bedanya ya. Jadi lebih enak menggunakan daftar presensi ini melalui OneDrive gitu. Tadi kan sudah buat ini ya. Kalau sampai sini sudah ya, saya kira sudah ya, bisa ya. Bisa. Nah, oke, saya tutup. Kalau sudah, kita masuk. Tahan Pak, tahan. Dibuka saja Pak. Tahan Pak. Coba formnya Excel-nya itu dibuka saja Pak. Ini punya saya ya, oke. Pertama yang perlu dilakukan masuk ke OneDrive, oke? Ya, masuk ke OneDrive. Ini harus web ya Pak ya, ini harus web ya, nggak bisa lewat aplikasi ya. OneDrive ya. Oke, sudah. Kenapa? Nggak bisa lewat aplikasi Teams, harus lewat website. Ya, sebentar. Saya cekkan dulu ya di aplikasi saya ya. Di aplikasi ini kan nggak ada, Pak. Nggak ada titik 9. Kita nggak bisa masuk, nggak bisa ini. Jadi kita ke web ya. Oke. Oh iya benar. Nah, kita klik yang tanda panah ini, terus kita klik folder. Silakan diketikkan foldernya. Itu untuk memudahkan, ya. Nanti di dalamnya folder baru kita buat form. Andai kan nggak pakai folder langsung ya nggak apa-apa, langsung kita klik form untuk Excel. Oke, sampai sini dimengerti ya? Halo? Mengerti. Ya, mengerti Pak, mengerti. Nah, jadi boleh kita buatkan folder. Oke. Berarti itu dari office-nya ya, bukan dari timnya. Ya.
Bukan ya dari office-nya. Dari office-nya kita masuk OneDrive. Oh iya iya. Ya. Tadi sudah saya jelaskan kalau kita misalkan lewat formnya ini nanti kan masuknya direspon ya. Kita unduh lagi, unduh lagi lah. Tapi kalau kita sudah masuk OneDrive itu sudah masuk di sini. Di dalamnya ini nanti kita ngeceknya lewat sini saja. Itu bedanya. Oke. Sampun nggih. Oke, ini saya hapus dulu. Saya hapus. Nah, saya hapus. Tadi lewat ini nggih. Klik form untuk Excel. Oke. Nyun sewu, suaranya dibesarin toh. Ini sudah besar ya. Sudah mepet tinggi volume. Ya, ini silakan ya isi presensi. Nah, kelasnya masing-masing. Nanti kalau sudah ya, pasti kan diarahkan ke formnya ini. Ya. Oh, otomatis ya Pak ya diarahkan. Otomatis iya. Oke, lanjut Pak. Oke, ya, oke. Kemudian ini kita klik nama lengkap. Nama lengkap ya, misalkan. Nah, ini jangan lupa terus ini titik ini pakai drop down nggih. Pakai yang drop down. Nah, pakai yang drop down ini cukup satu saja. Yang ini kita ambilkan dari akunnya siswa kita. Bentar. Saya tak nyari nama anak. Ya. Ya Pak. Apa itu nggak bisa otomatis ya Pak? Kenapa? Nggak bisa otomatis dari Drive langsung Excel langsung ke apa Office itu loh. Bisa iya, nanti langsung muncul ini formnya. Nanti muncul kayak tadi. Sebentar nggih. Nah, misalkan kan siswa saya ya. Kita tinggal ngeblok anaknya saja. Kemudian kita masuk di mana tadi form saya. Nah, ini langsung di Ctrl V seperti ini ya. Oke, tampilannya seperti ini. Kalau kita pakai drop down tadi, tampilannya seperti ini. Jadi anak tinggal pilih gini. Nah, tidak berupa panjang titik-titik panjang gitu. Istilahnya apa? Meringkas lagi. Nah, kemudian nanti silakan pilih tanggal ya. Tanggal kehadiran misalkan. Kemudian ini kita bisa pilih kehadiran. Status apa? Status kehadiran. Ya, boleh status kehadiran. Bisa hadir, izin, sakit itu. Oke, hadir, sakit, izin, tidak ada keterangan ya. Nah, sakit gitu. Misalkan gini ya. Tidak ada keterangan. Tanpa keterangan boleh. Ya, ya saya SIA apa? Ya. Oke, ini sidang ya, saya tutup ya. Saya tutup. Nah, oke. Kita masuk di tim kita. Sudah kelihatan ya, tim saya ya, pendek ini ya. Kelihatan, kelihatan. Titik plus ini, tambahkan ini, ya, itu kita cari form. Kita cari form, kita klik formnya. Nah, di form ini Bapak Ibu jangan pilih yang buat formulir bersama, tapi yang bawah tambahkan formulir yang sudah ada. Ya, jadi jangan yang atas tapi yang bawah. Itu nggih. Nah, terus tinggal kita pilih absennya. Jangan lupa ini dicentang. Ini jangan lupa dicentang. Posting ke saluran tentang tab ini. Oke. Kemudian klik simpan. Siap. Oke, nanti otomatis di sini muncul. Nah, setiap hari di sini. Jadi nanti anak-anak diarahkan di HP-nya, suruh klik home, kemudian lainnya nanti isi presensi. Seperti itu.
Nah, ini kan sudah tampil ini. Nah, anak tinggal tiap hari. Ya. Oke. Oke. Sudah paham Bapak Ibu ya tentang ini ya? Ya, paham Pak. Bah, Oke. Tidak perlu upload foto Oke. ya. Pak Rudi, Oke, halo. itu bisa diedit Bah ya. Misalnya kok ini kan nyoba, Iya. formnya nggak lengkap misalkan. Bisa Oke. diedit ya? Boleh, bisa. Bisa. Lewat mana Bah? Lewat formnya yang sudah dibuat tadi. Oh gitu, oke. Ya, formnya yang sudah dibuat. Oke, niki nggih. Siap. Kemudian ini sudah nggih, yang tentang kehadiran sudah nggih. Ya, sudah Pak, sudah. Oke. Ada fitur lagi Bapak Ibu ya, ada fitur lain lagi. Ini ada tanda plus. Ada tanda plus. Kemudian cari insight. Cari insight ini. Oke, Insight itu apa Pak? Ini nanti untuk mengetahui aktivitas siswa. Ya, istilahnya melacak siswa. Nanti kita bisa screenshot ke anaknya, siapa yang tidak pernah ikut meeting, siapa yang hari ini. Nanti saya jelaskan, ini diklik aja ya. Saya coba ya. Iya. Oke. Nah, ini kan ada tambahkan. Ada tambahkan, tapi yang ini, yang bawah, bentar. Oh, belum, ini tambahkan dulu ya, tambahkan. Ini jangan sudah ya. Tambahkan kan muncul ini ya. Yeah. Ini jangan dicentang ini nggak usah, ini cukup di gurunya aja, biar tidak tampil di siswanya. Nah, biar tidak tampil di siswanya, cukup ini aja. Nanti baru klik simpan. Nah, baru klik simpan. Tampilannya seperti apa? Saya tunjukkan di kelas saya, nggih. Yeah. Tampilannya nanti seperti ini. Ntar masih loading. Nah, ini kelihatan nggih? Siswa yang aktif. 7 siswa mengirimkan tugas penonton terlambat. Nah, kita klik gini, tahu siswanya siapa saja. Nah, ini kan bisa kita screenshot ke anaknya. Ini loh nak, belum mengerjakan, katakanlah seperti itu. Kemudian kita geser lagi ya. 8 siswa terlambat mengumpulkan tugas 812. Kita klik ini muncul siswanya. Nah, oke. Kemudian dan seterusnya ya. Oke. Ini ya. Tugas yang kita berikan itu tahu. Oh, ini mengirimkan tugas terlambat ini 5 siswa siapa saja. Nah, ada ini namanya. Oke. Kemudian kita klik di sini, lacak aktivitas siswa. Lacak aktivitas siswa ini kita bisa melihat siswa ini ngumpulno jam piro. Nah, ini ada tombol ini, kita klik aja yang ada warna-warna biru ini, kita klik aja. Dia akan muncul. Nah, akan muncul. Misalkan ini saya klik. Nah, waktu rapat dia nggak terlewatkan 24 menit. Lihat tugas, posisi 11 malam anak ini lihat tugas. Kemudian ini jam 12 anak ini juga lihat semua. Nah, ini dia mengunjungi saluran ini jam berapa kelihatan. Jadi katakanlah kalau siswa kita misalkan, oh ini Pak, ini alasan ini kita bisa membuktikan dengan menunjukkan ini. Gitu loh. Jam sekian kita bisa apa namanya? Menunjukkan buktinya bahwa kamu belum menunjukkan jam 9 malam ternyata. Kamu mengumpulkannya jam 3. Nah, kegiatan di sini ya. Nah, ini adalah fitur insight-nya. Jadi kita bisa tahu aktivitas digital anak. Jadi, anak itu mengumpulkan tugasnya kapan, kemudian melihat kapan, itu kelihatan. Tuh. Yang insight yang berjelas nih, Bapak Ibu ya. Oke Pak, paham. Oke. Yang OneDrive, yang tadi mungkin tanya filenya anak-anak. Tidak tahu tadi mungkin ada yang tidak muncul pustaka bersama, itu mungkin di pengaturannya. Nah, saya kan ada pustaka bersama. Ketika saya klik kelas 6 saya, kemudian saya masuk di tugas siswa, ya, nanti di situ akan ada tugas siswa, file kerja. Nah, ini
dengan kota ATA ya. Nah, nanti tahu nanti tugasnya anak itu kumpulkan apa saja muncul di sini. Nah, ini. Nah, silakan klik nanti di dalamnya itu muncul file-filenya ya nanti di sini. Kalau anak itu kerjakan, oke. Silakan bukai, baik itu dokumen, baik itu kelas, silakan. Pak Rudi mohon izin bertanya Pak. Oke. Apa untuk yang file Excel tadi yang absensi bagaimana Pak tampilannya kalau sudah berhari-hari? Oke, saya lihatkan ya yang punya saya. Mudah terbaca apa tidak gitu loh maksudnya? Jadi masuk, oke kalau Oke. Jadi kita cukup buka ini nanti apa namanya up to date. Jadi kita nggak usah kalau lewat respon yang form itu ini kalau lewat respon itu apa namanya download gitu. Kalau ini kan kita cuma lihat ini. Nah nanti tinggal kita mengurutkan sesuai tanggal gitu aja. Kayak spreadsheet kan? Ya ini. Oke. Iya enak ini sih biar nggak buat berkali-kali ya setiap hari. Berkali-kali. Iya betul. Terima Terus kasih Pak. kemudian ada yang ini. Bagaimana kalau kita mendownload nilai ya? Nilai ya, masih tip ya. Kita download nilai. Oke. Kita download nilai. Ini kan anak yang sudah mengerjakan kan tampil di sini gitu, dinilai. Nah, di sini. Halo, suara saya terdengar? Masih terdengar, Pak. Oke. Jadi di sini nanti masuk dinilai ya. Kemudian kan ekspor ke Excel. Ya. Ini kita klik. Nanti nilai ini akan terdownload. Kemudian kita bisa masukkan nilai ini ke dalam daftar nilai yang sudah kita buat. Itu. Jadi ini sudah masuk ke unduhan, saya cek di unduhannya, Pak. Ini ya, nilainya ya, yang saya download tadi. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah nilai yang terdownload, nilai anak-anak, ya. Ini berupa file CSV. Ya, bagaimana supaya merapikan ini, Bapak Ibu ini arahkan ke tab yang A ya. Halo. Ya. Nah, A, kemudian klik data, Iya. kemudian klik teks ulang. Oke. Saya ulangi, arahkan datanya A ya, kemudian klik data, klik teks ulang. Nah, kemudian ini delimited ya. Macam-macam ini. Ini posisi di delimited ya. Kemudian kita klik next. Kemudian tabnya kita hilangkan. Kita centang di rumah. Ya. Kita hilangkan tanggal. Kita masukkan di rumah, kemudian kita klik. Suaranya hilang, Pak. Suaranya kok ada. Kok suara hilang ini? Aja dangdutan, Bang. Nah, orang kan ini serius. Suaranya dangdutan gitu. Di-mute dulu saja loh Pak. Iya. Musiknya dimatikan dulu. Oh iya, musiknya siapa ya? Di saya enggak ada soalnya. Sampun ya. Mungkin ada yang tanyakan Bapak Ibu tadi itu yang file CSV ya, download file CSV-nya.
Jadi kalau misalkan kita apa di tim itu ada nilai anak-anak, kita ekspor ke Excel-nya, kemudian pengaturannya seperti tadi untuk yang ini. Kemudian kalau kita untuk melacak aktivitas siswa, kita tambahkan yang insight tadi. Kalau kita membuat presensi, berarti kita masuk di OneDrive saja. Nggih. Mungkin itu Bapak Ibu, nggih, atau ada yang mau menambahkan, monggo. Atau ada pertanyaan, barangkali bisa jawab. Perlu Maaf Pak, izin pengulangan tanya. nanti lihat rekaman aja nggak apa-apa. Pak izin tanya Pak. Pak Rudi. Oke. Ya Bu Novi monggo. Nah, Pak Rudi pengen tanya nih caranya pakai papan tulis gimana Pak Rudi pada saat kita meeting sama anak-anak. Oh, nggih. Ini kan ada Padahal titik aku nggak punya pensil apa namanya open mouse tablet. pen-nya nggak ada ya. Pakai mouse biasa bisa nggak ya? Saya tanya ya Pak. Terima kasih. Itu sebenarnya bisa saja pakai mouse atau pakai apa, tapi kan kadang tampilannya kurang pas, ya, kurang pas. Kalau kita pakai pen tablet enak. Ntar, Kalau pakai tablet bisa tampilin materi nggak Pak? coba ya, coba. Iya. Oke. Maksudnya kita nuliskan di situ. Iya Pak, kita neranginya di papan tulis gitu loh. Oke. Pas meeting sama anak-anak. Oke, siap. Kita klik titik 3 ya. Oke, Oke. lanjut Bentar. Pak. Tutup, coba saya tutup. Di sini tidak ada apa namanya papan tulis. Biasanya muncul di sini. Enggak ada Bang. Gila, yang takut. Jadi tanda panah tak Pak? Bapak Tanda Ibu, panah ada. sebelahnya Di tanda panah share screen ini tak Pak? Iya. tanda panah sebelahnya mic itu ada share screen, ada papan tulis juga. Papan tulis. Ada. Ini saya share ya. Sudah kelihatan, ini sudah masuk. Oke. Sudah masuk saya. Oh, iya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum. Belum. Loading Pak, sudah kelihatan Pak. Oke. Oh iya kelihatan. Oke. Ya, Di sini kelihatan kan masih loading. Iya, ada kelihatan. dua pilihan. Nah. Ketika kita buka papan tulis ada dua pilihan. Papan tulis itu misalkan kita mau kolaborasi sama anak jawab di situ bisa. Tapi lebih baik ini aja. Ini punya saya apa ini? Punya saya apa? Punya saya ya. Oke. Lah ini kelihatan enggak yang peserta lain dapat mengedit ini? Nah, ini saya matikan. Ini peserta lain enggak bisa ngedit. Oke. Oke. Cuma lama ya lemot. Kita tulis. Misalkan gini ya. Hilang ya. Oh ya. Nah, ini misalkan atau kita mau menuliskan rumus matematika. Itu nulisnya pakai mouse ya Pak? Kan tablet. Oh, pakai. Oke, saya enggak punya mouse. Oke. Oke. Ya, jadi bisa kok pakai mouse bisa asalkan terbiasa aja nanti. Jadi kita mau misalkan nuliskan apa bisa di sini. Ini kalau pakai pen tablet. Kalau pakai mouse nggih saged mawon cuma ya itu tadi istilahnya gerabak kalau dikit. Ya, Oke. tulisannya lebih bagus pakai pen nggih. Nah, ini saya pakai yang touchpen nggih, touchpad-nya laptop ya. Ya ini. Jadi agak lama istilahnya. Ini pakai touchpad-nya laptop. Nah, ini agak lama. Tapi kalau yang ini kan lebih cepat. Nah. Kita tinggal lapas. Nah, bisa. Oke. Dan sebagainya. Oke.
Mungkin itu nggih, Bapak Ibu yang untuk apa papan tulis. Nggih, ada yang lain lagi barangkali bisa bantu. Ini green screen, saya belum nyimak tadi. Yang Apa? teman-teman sudah banyak yang belakangnya pakai Oh, background buat sendiri itu tak, Pak? Background-nya nggih. Ya, Ganti background itu nanti coba yang ini diupdate aja. Sebentar. Iya. Sebentar. Yang laptop itu enggak bisa ya, Ya. Pak. Biasa enggak bisa. Nggih. Ya, ini nggih, ini titik 3. Kelihatan ya titik 3 yang saya klik? ya kelihatan. Ya, kelihatan. Nah, ini Pak, ini Pak, ini apply background effect ini. Ya, kalau kita klik yang together bersama ini, tampilannya seperti ini nanti. Nah, kita ceng, ya, ini kita ceng, kita ubah bentuknya. Nah, kita ubah. Oke, nanti tampilnya gini. Iku lapo kelunding ya. Ya, terus titik 3-nya misalkan kita ubah ke galeri. Nah, ini. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau siswanya tidak mengaktifkan video ya tidak bisa kita klik galeri besar seperti ini. Oke. Yang background yang ini, Pak, yang apa background effect ini kita klik lah baru bisa kita ubah. Nanti play. Nah, otomatis berubah ini punya saya. Ya, ini kelihatan Pak ya punya saya berubah ya. Kelihatan. Nah, di sini pengaturannya Pak. Nanti bisa dicoba Pak. Background setting. Oke. Oke, mungkin yang lain tentang tips. Monggo. Pak, untuk share screen itu Share screen. ada dicoret-coret ya. Kalau kita nampilkan materi biasanya kan kalau di Zoom kan kita nampilkan buku itu kan bisa coret. Ini nggak bisa ya. Ini bisa, tergantung pengaturan kita. Pengaturan kitanya ini saya coba ini. Saya coba. Di ini kemudian meeting option. Ya. Ini siapa yang menjadi presenter? Mungkin ini. Nah, hanya saya aja ya. Ini apa artinya kita saja yang apa namanya istilah punya kendali. Tapi nanti kalau yang papan tulis itu nanti settingannya di sebelah kanan ada tanda gerigi itu. Nah itu, ini. Untuk yang share screen coba dicoba Pak. Saya share screen ya coba. Iya. Kita buka ini dulu PowerPoint. Bisa coret-coret. Coba dicoret Pak. Ya, coba jenengan coret. Saya nggak bisa. Iya, bisa. Iya, nggak bisa karena memang pengaturannya di situ. Saya matikan supaya siswa nggak ikut. Maksudnya itu jenengan itu loh bisa nggak nyoreti PowerPoint itu? Bisa. Ini di draw ini. Oh. Nah, di draw nanti kita pilih ya, nanti kita coret-coret di sini. Ya, coba. Bentar ya, saya coba ya. Ya. Enable ya, draw ya, terus ini. Nah, kita coret-coret bisa. Oh, iya, oke. Oke. Hanya PowerPoint aja Pak ya? Semua bisa Pak. Oh, gitu. Semua Kalau bisa. PDF? PDF-nya tergantung ya. PDF-nya pakai yang apa? Ada Reader atau apa gitu kan ada jenisnya itu ya. Ada yang bisa buat ngedit kan itu. Jadi nanti coba dibuka PDF-nya tipenya apa, kemudian highlight itu apa itu highlight itu lah. Itu coba ya. Artinya bisa semua. Yang apa ini? Tadi background pribadi loh. Saya enggak ada ya.
tidak ada di yang bawahnya itu. Bawahnya mode bersama tadi tuh. Ada ganti apa tadi tidak ada. Iya, apa ganti background itu ya? Berarti Iya. update itu, Pak. Nanti ngupdate-nya Update. gini nanti, sebentar ya. Saya screen sharing dulu. Nah, apply background setting itu tidak ada. Oke. Gitu, nanti. Pak, saya nanti coba yang di sini, Pak. Bentar. Di inilah ini periksa pembaruan nanti. Coba diklik ya nanti. Yang periksa pembaruan nanti coba diklik ya. Terus kalau misalkan Bapak Ibu tadi di aplikasi, kemudian tampilan teleponnya itu masih di bawah ya. Kalau yang pembaruan kan yang di atas ya. Ini jangan lupa dicentang. Ini aktifkan pengalaman rapat baru ini dicentang. Diusahakan seperti ini. Oke. Oke, mungkin ada yang lain Bapak Ibu, barangkali saya bisa sharing. Monggo Bapak Ibu yang lain. Oke, tentang apa mungkin? Bu Putri, ayo Bu Putri. Pak Rudi, kalau form penuh, Pak. Oke, kalau form penuh ya, oke, saya tunjukkan. Kelihatan ini apa tampilan saya, formnya? Oh belum. Bentar. Belum. Oh ini ya. Oke. Oke, kelihatan. Oke. Nah, ini kan misalkan penuh ya, misalkan kan penuh. Nah, penuh, kemudian ini kita hapusin kok, ini gak bingung aku. Tak hapusin dulu. Nah, misalkan kan penuh. Ini kita simpan ya. File-file ini kita simpan. Jadi kita klik ini. Kemudian nanti kita duplikasi file ini. Nah, bagikan. Kemudian pilih yang ini. Pilih yang ini nggih Bapak Ibu nggih. Pilih yang ini. Salin. Salin. Kemudian kita masuk di OneDrive kita. Oh. Nah, kita masuk di OneDrive. Ini kita bisa buatkan folder. Karena Bapak Ibu kan sudah membuat soal-soal tema misalkan. Kita bisa kumpulkan di folder misalkan tema 1, kita buat folder. Jadi isinya nanti soal-soal tema 1. Bentar ya. Misalkan gini, tema 1. Nah, kita klik buat. Kemudian kita buka folder yang sudah kita buat. Kumpulkan form-form yang berhubungan dengan tema 1 kita kumpulkan di sini. Caranya ini klik tautan. Ya, klik tautan, kita masukkan di sini. Apa namanya? Duplikasinya tadi kita masukkan di sini. Kemudian kita namai. Misalkan tadi tema 1 ya, apa? Tema 1 subtema 1. Aduh, sebentar. Kepencet. Kita misalkan tema 1, subtema 1, PB1 kan misalkan file tadi yang diduplikasikan ini nggih, tema 1, PB1 nggih. Kita klik buat. Nah, nanti otomatis di sini terkumpul di sini. Yang tadi yang di form ini, di form yang aslinya kita hapus tidak apa-apa. Gitu loh. Nanti kalau kita membutuhkan ini, kita tinggal klik ini. Nah, klik ini, kemudian kita klik duplikasi. Itu Bapak Ibu caranya. Halo, jelas nggih? Apa kecepatan? Kecepatan tadi. Kecepatan. Mboten tapi tanya Pak. Oke, monggo.
apa namanya, form yang kita duplikasi di OneDrive tadi itu berarti responnya hilang ya? Sepertinya hilang. Ya, Saya punya cara, Pak. Coba sih. Ya, ya. ada cara lain. Nggih, monggo, monggo. Nggih. Nggih. Saya tutup dulu ya, saya screen. Minta izin share screen-nya. Ya, saya tutup dulu. Oke. Masih belum bisa screen, nggih? Berarti yang tadi bisa dihapus gitu tak, Pak? Ya. Ya, yang di form kita yang di form kita bisa kita hapus. Oke. Oke, nggih. Ini saya hidupkan lagi presenternya biar kita bisa presentasi masuk di sini. Oke, monggo, Ibu. Kita kalau nggak mau responnya hilang, dipindahkan aja. Nggih. Kemarin saya juga sempat, form saya kan penuh. Nggih. Saya bingung carinya itu yang mana. Saya utek-utek, akhirnya di tanda titik 3 tiap formnya itu Excel, ada ya? menu Excel, pindahkan. ya? Ya. Iya, ada menu pindahkan. Jadi nanti kita bisa pindahkan ke grup kita. Tapi kita buat dulu grup di tim yang kira-kira nanti isinya, kalau kemarin saya akali. Kan saya pindahkan ke grup saya, kelas saya. Okay. Ternyata setelah masuk di grup saya itu tadi, dia menetap di situ dan tidak bisa dipindahkan. Jadi saya buat grup kelas, itu semacam istilahnya gudang buat nyimpen form saya yang di semester 1. Itu kan apa, tidak dipakai lagi, tapi saya pengen tetap responnya tetap ada di situ. Jadi dipindahkan melalui grup. Jadi nanti masuk ke tim kita. Saya coba share ya. Nggih, coba share, Bu. Nggih. Nah, ini formnya. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Nggih, sampun kelihatan. Nah, ini kemarin saya cuma sempat mindah beberapa, saya tinggal karena saya sudah capek jam 9 malam. Ini saya coba lagi, saya cari dulu yang semester 1. Penuh. Nah, ini. Jadi kita ke beranda dulu, kita cari yang mau kita pilih. Itu kita klik titik 3 di sini, lalu kita pindahkan. Nah, di sini akan muncul tujuannya, ke kelas, ke tim mana nanti formnya itu akan berpindah. Kalau kemarin saya pindahkan ke kelas saya ini. Ternyata setelah saya masuk ke Microsoft Office 365 yang ada banyak pertanyaan sama komenan dari seluruh dunia itu, di tim kita ini maksimal juga 200 form. Jadi untuk berbagi bersama itu juga maksimal 200 form. Akhirnya saya bingung, mau saya masukkan kemana kalau nanti penuh lagi 200 form, saya kan nggak bisa ngasih buat anak-anak. Akhirnya saya buat kelas sendiri, ini yang khusus untuk nyimpen form saya itu. Jadi setelah dipindahkan tadi, dipilih tujuannya, lalu diklik ke pindahkan. Nah, dia otomatis hilang dari form kita. Caranya untuk mencari formnya itu tadi, kemarin saya sempat bingung, saya cari di kelas saya, itu ternyata enggak ada. Tiba, Bapak Ibu, itu ada di menu beranda paling depan di kuis saya. Jadi ini kita kembali ke formulir saya. Nah, bagian bawah ini kan ada grup saya ini diklik. Nah, ini yang saya pindahkan kemarin masuk ke sini tanpa menghilangkan responnya, seperti itu. Jadi maksudnya saya itu soal ini ada, nanti bisa kita duplikasi, tapi respon dari yang kemarin itu juga nggak hilang. Takutnya kalau nanti ada supervisi atau apa, saya kan bisa nunjukkan seperti itu. Itu juga bisa ya. Mungkin bisa dipakai teman-teman juga cara. Coba kalau misalkan ini berapa, Bu? Kapasitasnya berapa? 200 Pak. 200 Pak Ganda. Jadi tiap kelas 200, kita pribadi 200, lalu kelas kita yang kita buat kelas itu juga 200. Bu Sulis,
Ya. di aturannya itu tadi. Siapa ini tadi? Bu Siti Samsia nggih. Misalkan ini kan 200 ya tadi ya. Muatnya kan 200. Kemudian kita ingin menggunakan, berarti kan kita duplikasi lagi toh. Iya. Kita duplikasi lagi. Apa namanya? Aslinya kayak biasanya. Nah ini. Jadi respon kita ndak hilang. Oke. Nah ini kita bisa duplikat. Kayak gitu. Tapi responnya nggak hilang. Saya mintanya kan gitu kemarin. Makanya saya cari-cari, oh ternyata gini caranya. Jadi saya pakai pindahkan itu tadi. Ini Bu Siti Samsia. Misalkan di soal tadi, coba yang soal yang tadi, yang di apa? Mana tadi? Di guru apa tadi? Jangan buat save. Iya. Coba jangan buka itu. Nah, ini posisi duplikatnya ya di sini ya? Enggak, bisa duplikat di manapun. Misal saya di WA pun bisa. Nanti kan masuk ke akun office saya lagi. Maksud saya gitu. Berarti kan tetap kembali yang di awal tadi. Bisa. Cuma ini aman dengan responnya, gitu, Pak. Responnya. Untuk screen-nya. Jadi intinya itu kita buat kelas baru di tim untuk nyimpen itu tadi, langsung kita pindahkan dari form kita ke tim yang buat kita nyimpen itu tadi. Kalau enggak mau responnya hilang, kalau enggak mau dihapus itu tadi. Terima kasih teman-teman. Terima kasih tambahan ilmunya. Itu tadi supaya apa namanya, supaya responnya juga enggak hilang. Terima kasih Bu Siti Samsia. Mungkin ada lagi atau sudah cukup mungkin?